Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi. Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga Jenderal MT Haryono part 2. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Isyarat lain datang dari diri Jenderal MT Haryono sendiri. Beliau lebih sering duduk dan melamun sambil mendengarkan musik klasik. Biasanya beliau sibuk menata tanaman anggrek di taman belakang dan selalu ditemani oleh putri terkecil beliau yaitu Endah yang selalu duduk di kursi kecilnya sembari ditemani dengan musik klasik. Namun kebiasaan ini sirna saat putri terkecil beliau datang untuk menemani, namun akhirnya disuruh menjauh. Hal ini cukup menimbulkan keheranan di anak-anak beliau. Dan menjelang peristiwa kelam tersebut, di mata keluarga, beliau menjadi sangat sibuk. Dan kebiasaan beliau untuk menemani anak-anak beliau saat belajar menjadi hilang, karena beliau harus menghadiri rapat hingga tengah malam. Lalu terdapat isyarat lain yang ditangkap dari perbincangan yang terjadi antara Jenderal MT Haryono dan ajudan beliau. Ajudan beliau menyarankan agar tempat kediaman Jenderal MT Haryono dijaga oleh tentara, mengingat kondisi perpolitikan yang cukup memanas pada saat itu, sehingga Jenderal MT Haryono perlu waspada dan berhati-hati. Bapak harus berjaga-jaga. Kabar mengenai rencana penculikan dan pembunuhan itu barangkali benar, ujar ajudan beliau. Buat apa? Saya dan keluarga saya tak perlu dijaga, ujar Jenderal MT Haryono dengan tenang. Kediaman Jenderal MT Haryono memang tak pernah dijaga oleh tentara, dikarenakan beliau memilih kondisi tanpa pengawalan. Walaupun posisi beliau sebagai Deputi 3 Menpangat, Jenderal MT Haryono sebenarnya dalam posisi yang resmi untuk mendapatkan penjagaan. Namun beliau selalu menolak untuk menggunakan fasilitas tersebut. Saran dari ajudan beliau pun ditolaknya, sehingga rumah beliau luput dari penjagaan, terutama saat malam kejadian tersebut terjadi. Lalu saat malam kejadian itu juga terdapat satu kejadian di mana beliau tidak kunjung pulang walaupun sudah larut malam. Anak-anak beliau pun sudah memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Saat itu ada salah satu putri beliau yang sedang tidak enak badan, sehingga ia pun tidur bersama ayah, ibu, dan juga adik terkecilnya. Dan selama menanti kepulangan Jenderal MT Haryono, putri beliau merasa sangat gelisah dan merasakan kehilangan dan kerinduan yang sangat aneh. Ia merasa bahwa Jenderal MT Haryono tidak akan kembali pulang dan ia merasakan kehilangan tersebut. Perasaan tersebut kemudian dituturkan kepada Ibu MT Haryono, dan Ibu MT Haryono menasihati putrinya untuk tidak memikirkan hal tersebut dan segera beristirahat. Menjelang dini hari, Jenderal MT Haryono pun tiba di kediaman beliau karena beliau harus menghadiri rapat untuk mendiskusikan HUT ABRI. Dan di tangan beliau tergenggam sekeranjang jambu air. Sudah merupakan kebiasaan beliau apabila beliau pulang bekerja akan selalu membawa oleh-oleh bagi anak-anak beliau. Salah satu putri beliau sempat memakan jambu air tersebut dan kemudian ia tertidur kembali. Singkat cerita, Jenderal MT Haryono menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI dan beliau kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi bersama sahabat-sahabat beliau dan atasan beliau. Demikianlah pembahasan kisah keluarga pahlawan revolusi keluarga Jenderal MT Haryono part 2. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.